Saya Dr. Prihantono dari Departemen Ilmu Bedah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai penata laksanaan kanker tiroid. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan klinis, kemudian pemeriksaan imaging dan patologi tadi, dibuatlah diagnosis kerja. Untuk diagnosis kita mencantumkan jenis kanker, organ, dan lokasi. Misalnya karsinoma tiroid papiler dextra atau neoplasma tiroid folikuler dextra. Dan setelah diagnosis ini kita melangkah kepada stadium. Untuk stadium kanker tiroid ini kita mungkin perlu melakukan pemeriksaan penunjang untuk staging, yaitu CT scan, fototorak, USG abdomen, dan pemeriksaan penunjang yang lain sesuai dengan indikasi. Untuk staging ini menurut AJCC, ini yang terbaru AJCC 8E, itu kita sebut T1 kalau dia itu kurang dari 2 cm, T2 itu kalau 2 sampai 4 cm, T3 lebih dari 4 cm, dan T4 apabila dia ada extrathyroid extension. Dan N1 apabila ada metastasis ke kelenjar getah bening, N0 apabila tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, dan M0 apabila tidak ada metastasis jauh, dan M1 apabila ada metastasis jauh. Untuk pengelompokan stadium ini untuk kanker tiroid berbeda dengan kanker yang lainnya, karena untuk kanker tiroid yang differentiated thyroid cancer itu usia sangat berpengaruh. Untuk usia kurang dari 55 tahun itu hanya ada stadium 1 dan stadium 2. Jadi kalau T-nya berapapun, N-nya berapapun, M-nya 0 itu stadium 1, dan apabila ada M1 itu stadium 2. Namun untuk yang lebih dari 55 tahun itu bisa stadium 1 sampai stadium 4A. Begitu juga untuk medullary thyroid cancer maupun anaplastic thyroid cancer. Setelah kita staging di thyroid itu ada yang kita sebut sebagai risk assessment. Untuk risk assessment ini ada dua, yaitu risk of death dan risk of recurrence. Risk of death ini kriteria dari AJCC tadi, kemudian AMES, AGES, dan yang lainnya. Sedangkan untuk risk of recurrence itu dari ATA maupun ETA risk group. Ini kita bagi menjadi low, intermediate, dan high grade. Untuk risk assessment, jadi risk assessment ini untuk manajemen selanjutnya setelah operasi pada differentiated thyroid carcinoma. Berbagai center telah mengembangkan risk assessment ini. Salah satunya yang paling terkenal adalah kriteria dari AMES, itu terdiri dari age, ya, usia kalau laki-laki lebih dari 40, perempuan lebih dari 50, metastasis, kalau ada metastasis itu berarti positif, kalau ada extrathyroid extension atau ukurannya lebih dari 5 cm, ini kriteria AMES. Kemudian kriteria yang terbaru menggabungkan AMES dan AGES itu yaitu kriteria GAMES, itu dari MSKCC, itu terdiri dari grade, itu kalau ada high grade itu artinya dia positif, kemudian age lebih dari 55, ada metastasis, ada extrathyroid extension, dan ukuran lebih dari 4 cm. Ini kita sebut sebagai resiko tinggi. Resiko yang dari GAMES tadi itu ternyata dari berbagai penelitian. Jadi kenapa cut off untuk usia itu 55 tahun? Ternyata antara usia yang kurang dari 55 tahun dan lebih dari 55 tahun itu survivalnya sangat berbeda. Begitu juga untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki itu survivalnya lebih rendah daripada perempuan. Dan untuk ukuran tumor itu yang kurang dari 4 cm ini survivalnya jauh lebih bagus daripada yang lebih dari 4 cm. Dan begitu juga untuk metastasis, apabila ada metastasis jauh maka survivalnya langsung turun. Kemudian untuk risk stratification menurut ETA dan ATA ini sangat penting nanti untuk terapi selanjutnya, yaitu untuk menentukan apakah perlu
radiasi interna dengan I131 atau tidak. Kemudian untuk terapi dari kanker tiroid ini modalitas terapinya adalah yang pertama terapi utama. Terapi utama untuk kanker tiroid itu adalah operasi. Operasi ini ada dua, yaitu operasi pada tiroidnya dan manajemen pada neck-nya. Kalau untuk operasi pada tiroidnya itu jenisnya adalah lobectomy, total thyroidectomy atau near total thyroidectomy. Operasi seperti subtotal thyroidectomy itu saat ini tidak direkomendasikan untuk karsinoma tiroid. Kemudian manajemen pada neck itu bisa central neck dissection atau selective neck dissection tergantung dari kelenjar getah bening yang positif. Kemudian terapi adjuvan ini terapi hormonal yaitu supresi TSH, kemudian radioablasi dengan iodium, radiasi eksterna atau target terapi atau kemoterapi. Namun target terapi dan kemoterapi saat ini masih belum ada kejelasan, jadi ini tidak begitu memberikan manfaat. Begitu juga radiasi eksterna ini terutama digunakan untuk paliatif atau untuk medullary thyroid cancer atau anaplastic thyroid cancer. Saya akan bahas mengenai manajemen dari differentiated thyroid cancer terlebih dahulu. Modalitas terapi untuk differentiated thyroid cancer itu ada 3. Yang pertama adalah operasi, kemudian ablasi, dan supresi. Nah, jadi kalau dari awal kita sudah dapat mendiagnosis suatu kanker tiroid berdiferensiasi baik, maka bisa kita lakukan yang pertama, bisa kita lobectomy terlebih dahulu, kemudian kita periksa risk assessment-nya, AMES atau kriteria GAMES. Kemudian apabila low risk, maka kita observasi. Apabila dia high risk, maka perlu dilakukan completion thyroidectomy. Kemudian bisa juga langsung apabila sudah terbukti itu suatu thyroid karsinoma, bisa kita lakukan total thyroidectomy. Setelah dilakukan total thyroidectomy, kita risk stratification dengan ETA atau ATA untuk mendapat RAI, terus kemudian kita lakukan supresi TSH. Jadi ini ada tabel yang menggabungkan antara risk of death, risk of recurrence, dan size untuk penata laksanaan kanker tiroid diferensiasi baik. Jadi kalau misalnya tumornya ukurannya kurang dari 4 cm, resiko kematiannya rendah, resiko recurrence-nya rendah, maka operasinya bisa kita lakukan lobectomy saja. Kemudian tidak perlu kita lakukan ablasi dan tidak perlu kita lakukan supresi TSH. Begitu juga yang selanjutnya, apabila risk of death-nya tinggi, kemudian risk of recurrence-nya rendah, ukurannya kurang dari 4 cm, maka kita lakukan total thyroidectomy. Kalau untuk ablasi, karena risk of recurrence-nya rendah, tidak perlu ablasi. Dan untuk supresi TSH kita lakukan karena ini sudah kita lakukan total thyroidectomy. Untuk differentiated thyroid carcinoma tadi, kapan kita melakukan lobectomy, kapan kita melakukan total thyroidectomy, ini ada indikasinya. Indikasi dari lobectomy itu apabila tumornya itu terbatas pada tiroid, kemudian ukurannya kurang dari 4 cm dan lobus kontralateralnya itu normal, kemudian tidak ditemukan metastasis jauh dan tidak ditemukan ekstensif nodal metastasis, maka untuk kondisi seperti ini kita bisa lakukan lobectomy, atau yang sering kita lakukan di sini adalah ismolobectomy. Ini dari analisis terhadap lebih dari 61.000 pasien, itu ternyata untuk tumor 1-4 cm yang dilakukan lobectomy maupun total thyroidectomy ternyata mempunyai survival yang sama, maka kita lebih memilih untuk melakukan lobectomy. Kemudian kapan kita lakukan total thyroidectomy, itu apabila ini ada indikasinya, yaitu yang pertama nodulnya itu bilateral, di dua-duanya ada tumornya, kemudian ada gross extrathyroid extension,
tumornya telah mengenai strap muscle atau mengenai jaringan sekitarnya. Kemudian ada extensive nodal metastasis, teraba kelenjar getah bening leher yang banyak, atau ada metastasis jauh, atau tumor lebih dari 4 cm dan tipe histopatologisnya adalah poorly differentiated. Nah, untuk kasus ini perlu kita lakukan total tiroidektomi. Kemudian selain terapi pada tiroidnya, selanjutnya adalah terapi pada lehernya. Terapi pada lehernya itu central neck dissection apabila secara klinis kelenjar getah bening yang level 6 itu positif, itu kita lakukan therapeutic central neck dissection. Dan apabila dari biopsi menyatakan bahwa kelenjar getah bening yang di lateral itu positif, maka kita lakukan therapeutic lateral neck dissection. Ini adalah contohnya. Ini insisi dari lahai, kemudian kita diseksi kelenjar getah bening yang lateral. Terapi setelah surgical, setelah operasi adalah radioiodine ablative terapi. Jadi tujuan dari terapi radiasi interna dengan iodin ini adalah untuk ablasi atau menghancurkan sisa jaringan tiroid dan mikroskopik residual tumor. Jadi radioiodin ablasi ini diindikasikan untuk pasien yang high risk menurut ETA atau ATA. Dan radioiodin ablation terapi ini tidak dilakukan pada yang low risk. Yang untuk intermediate risk ini keputusan diambil secara individual. Jadi kapan dilakukan radioablasi iodin? Itu yang pertama kalau ada distant metastasis. Yang kedua ada metastasis ke kelenjar getah bening. Yang ketiga apabila ada gross extratheroid extension. Kemudian apabila tumornya lebih dari 2 cm. Ya, ini indikasi untuk dilakukan radioablasi dari tiroid. Untuk melakukan radioablasi tiroid ini dibutuhkan stimulasi TSH yang adekuat, yaitu kadar TSH serumnya harus lebih dari 30 mili unit per liter. Jadi untuk RAI ini ada persiapannya. Yang pertama persiapannya adalah diet rendah yodium, dikurangi makanan-makanan yang mengandung yodium. Kemudian puasa levotiroxin 3 minggu atau injeksi rekombinan TSH sementara pasien dalam levotiroxin terapi. Untuk dosis iodium I131 untuk remnant ablation itu biasanya 100 sampai 200 miliguri. Kemudian dilakukan whole body scanning pada hari ke-3 sampai ke-5 setelah pemberian iodium I131. Kemudian pemberian levotiroxin kembali itu setelah hari kedua sampai ketiga setelah pemberian iodium I131. Ini adalah skema iodium I131. Jadi yang pada hari pertama pasien diberi tablet atau diberi minuman yang mengandung iodium I131. Kemudian iodin I131 tersebut diabsorpsi di saluran gastrointestinal kemudian mengalir ke darah, dan kemudian iodium ini diabsorpsi oleh kelenjar tiroid kemudian menghancurkan sel tiroid, baik itu sel tiroid yang kanker tiroid maupun sel tiroid yang normal. Terapi selanjutnya yang tidak kalah penting adalah terapi hormonal. Terapi hormonal pada tiroid ini ada dua maksud. Yang pertama adalah terapi substitusi hormon tiroid untuk menggantikan hormon tiroid yang karena kelenjarnya telah diambil. Dan yang kedua adalah terapi supresi. Terapi supresi ini fungsinya adalah untuk supresi TSH. Seperti kita ketahui bahwa sel tiroid ini pertumbuhannya tergantung dari thyroid stimulating hormone. Kemudian drug of choice-nya adalah levothyroxine. Ini ada beberapa merek, yaitu levothyroxine, kemudian Tirac, ada Euthyrox. Kemudian untuk terapi supresi ini dari penelitian
dapat menurunkan angka metastatic disease dan mengurangi cancer related mortality. Kemudian pada persisten atau metastatic disease itu serum TSH dipertahankan kurang dari 0,1 mili unit per liter selama follow up. Dan pada free of disease ini terapi levotiraxin ini dapat diturunkan menjadi dari supresif ke terapi substitusi. Ini biasanya setelah 2 tahun. Kemudian untuk modalitas terapi radiasi eksterna ini pada differentiated thyroid cancer ini tidak digunakan secara rutin, namun digunakan sebagai terapi paliatif pada kasus yang unresectable. Indikasinya adalah pada kasus-kasus yang tumornya unresectable, tumornya sangat besar, kemudian tumor tidak menangkap iodium. Kemudian ada tumornya ini sangat besar dan mengenai di cervical maupun di mediastinal node, kemudian mengenai vena cava superior pada medullary thyroid cancer atau anaplastic thyroid cancer. Nah, ini radiasi eksterna memainkan peranan di sini. Kemudian untuk yang berikutnya adalah medullary thyroid carcinoma. Untuk medullary thyroid carcinoma ini berasal dari sel parafolikuler tiroid. Ini biasanya berhubungan dengan sindrom Mann tipe 2A atau tipe 2B. Untuk medullary thyroid carcinoma itu evaluasi preoperatifnya adalah serum kalsitonin, CA, dan kalsium. Kemudian untuk preoperatif imagingnya adalah USG leher. Dan apabila diperlukan CT scan leher. Manajemen untuk medullary thyroid carcinoma tanpa pembesaran kelenjar getah bening adalah total thyroidectomy plus bilateral central lymph node dissection. Sedangkan untuk medullary thyroid carcinoma dengan lymph node yang positif itu adalah total thyroidectomy dan lateral neck dissection, yaitu level 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dikasih acuvan yaitu radiasi eksterna dan diberikan tiroksin sebagai substitusi. Ini adalah grafik survival dari medullary thyroid carcinoma. Yang berikutnya adalah anaplastic thyroid carcinoma. Anaplastic thyroid carcinoma merupakan kanker tiroid yang paling agresif. Insidennya kurang lebih 2-5% dari kanker tiroid. Dengan disease specific mortality 100%, dan biasanya ditemukan pada stadium yang lanjut, lebih dari 50% sudah metastasis saat diagnosis. Untuk manajemen dari anaplastic thyroid carcinoma ini, apabila tumornya masih resectable, maka perlu kita lakukan total thyroidectomy dan radiasi eksterna. Apabila tumornya unresectable, maka kita kasih corticosteroid, radiasi eksterna, atau apabila ada obstruksi kita tracheostomi dan targeting terapi. Namun operasi, kemoterapi, radioterapi, dan targeting terapi ini ternyata tidak memperbaiki survival dari anaplastic thyroid carcinoma ini. Ini dapat dilihat grafik survival dari anaplastic thyroid carcinoma cepat sekali menurun. Yang terakhir adalah mengenai follow up. Jadi tujuan dari follow up ini adalah untuk penemuan dini dan penanganan recurrent atau distant metastasis sehingga bisa kita tangani secara baik. Untuk differentiated thyroid carcinoma itu untuk follow up itu 2-3 bulan pertama itu kita evaluasi levotiraxin supresif terapinya. Jadi kita periksa FT4 dan TSH-nya. Kemudian kita periksa apakah sudah adekuat belum terapi supresinya. Kemudian antara 6-12 bulan itu kita evaluasi free of disease. Kita periksa physical examination, kemudian kita USG leher. Kalau perlu kita periksa basal tiroglobulin, baik itu yang distimulasi maupun tanpa stimulasi, dengan atau tanpa whole body scan. Kemudian untuk long term follow up-nya itu pemeriksaan fisik tiap kali pasien datang, kemudian basal serum tiroglobulin dan USG leher. Ini tiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kemudian untuk medullary thyroid carcinoma itu evaluasinya adalah evaluasi substitusi dari tiroksin.
Kemudian setiap kali datang pasien kita periksa physical examination, dan tiap 6 bulan kita periksa USG leher, dan kalsitonin kita periksa tiap 6 bulan pada 2-3 tahun pertama dan selanjutnya setiap tahun. Demikianlah kuliah pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran tentang penata laksanaan kanker tiroid ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.